Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Satya Fokus Krisna dengan NIM 26050119140038. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemodelan oceanografi untuk tugas responsi praktikum pemodelan oceanografi 2021. Untuk modul pertama yaitu modul persamaan adveksi. Pada praktikum ini bertujuan untuk menerangkan metode pemecahan numerik eksplisit untuk menyelesaikan persamaan adveksi satu dimensi dengan menggunakan metode eksplisit, leapfrog, dan eksplisit upstream, serta memahami penerapan parameter model dalam kaitannya dengan stabilitas numerik. Pertama-tama kita harus mengetahui arti dari adveksi. Definisi adveksi adalah merupakan sebuah mekanisme perpindahan massa suatu materi dari suatu titik ke titik lainnya. Adveksi juga merupakan sebuah aliran yang berkaitan dengan fluida. Lalu untuk persamaan pertama yaitu dou_F per dou_T sama dengan minus U dou_F per dou_X, dengan F adalah konsentrasi suatu zat terlarut, T adalah waktu, U kecepatan, dan X adalah arah sumbu horizontal. Lalu dalam pendekatan pemodelan menggunakan persamaan adveksi, terdapat dua metode, yaitu metode eksplisit dan implisit. Perbedaan dari dua metode tersebut adalah pada metode eksplisit terdapat stabilitas hitungan, penyelesaian lebih mudah, dan simulasi yang lebih lama. Sedangkan pada metode implisit tidak terdapat stabilitas hitungan, penyelesaian lebih rumit, dan simulasi yang lebih cepat. Lalu terdapat tiga metode untuk pendekatan secara eksplisit. Metode pertama yaitu FTCS atau Forward Time Central Space. Lalu metode kedua yaitu Leapfrog, dan metode ketiga yaitu Upstream. Metode FTCS atau Forward Time Central Space merupakan gabungan dari pendekatan beda hingga, yakni turunan pertama terhadap waktu dengan beda maju dan turunan kedua terhadap ruang dengan beda tengah. Sehingga solusi FTCS termasuk ke dalam solusi stabil bersyarat dengan syarat kestabilan dengan skema seperti gambar berikut. Dengan keterangan I adalah indeks ruang, N adalah indeks waktu, U adalah kecepatan aliran yang dianggap konstan terhadap ruang dan waktu. Metode kedua, yaitu metode Leapfrog, merupakan perluasan dari metode beda tengah atau central difference terhadap ruang dan waktu. Skema Leapfrog didapatkan dari turunan dari deret Taylor. Ini adalah skema yang konsisten. Leapfrog akan konsisten apabila nilai dari C kurang dari 1, dengan nilai C didapatkan dengan persamaan di bawah. Dan penggambaran dari metode Leapfrog dapat digambarkan sebagai berikut. Metode ketiga yaitu metode Upstream merupakan skema yang digunakan untuk melengkapi ketidaksempurnaan dari metode Leapfrog, karena nilai konsentrasi dalam komputer menjadi negatif walaupun konsentrasinya positif. Untuk itu metode Upstream ini dibuat untuk model positif dari konsentrasi di alam yang merujuk ke lautan. Pada modul kedua yaitu difusi satu dimensi, dan pada praktikum modul ini bertujuan untuk menerangkan metode pemecahan numerik eksplisit untuk menyelesaikan persamaan difusi satu dimensi dengan metode eksplisit, serta memahami penerapan parameter model dalam kaitannya dengan stabilitas numerik. Untuk pengertiannya, persamaan difusi merupakan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan dinamika kepadatan bahan menjadi difusi. Persamaan ini memiliki arti fisius perubahan konsentrasi terhadap waktu dan ruang akibat gradien konsentrasi. Difusi dapat terjadi karena difusi merupakan proses transport massa karena adanya sebuah gradien konsentrasi yang berbeda, di mana akan bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah.
Seperti contohnya gula yang dimasukkan ke dalam teh tawar yang akan membuat teh tawar itu terasa lebih manis karena gula yang larut dalam larutan teh tawar tersebut. Pada perhitungan difusi, metode eksplisit memiliki batas kestabilan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sedangkan pada metode implisit tidak memiliki batasan kestabilan. Parameter model ini memiliki hubungan dengan kestabilan numerik sebagai masukan dalam perhitungan kestabilan yang akan diperhitungkan. Jika tidak terpenuhi, maka akan terjadi overflow dan menjadi error. Berikut merupakan contoh running program difusi satu dimensi dengan T awal, T 0,405, T 2,02, dan T 4. Dan berikut merupakan hasil program dari adveksi difusi satu dimensi pada T 0,315, T 1,215, dan pada T 3,375. Lalu pada modul ketiga akan dijelaskan mengenai adveksi difusi dua dimensi, dan pada praktikum modul ini bertujuan untuk memahami penerapan metode beda hingga eksplisit pada persamaan transport adveksi difusi dua dimensi horizontal serta mengenai sifat dinamis transport adveksi difusi dua dimensi. Lalu untuk rumus persamaan adveksi difusi dua dimensi dapat menggunakan persamaan berikut, di mana F adalah konsentrasi polutan, Ux dan Vy adalah kecepatan arus, Ad adalah koefisien difusi. Pemodelan adveksi difusi sangat berfungsi untuk penggambaran model fluida yang terjadi pada sebuah perairan. Pemodelan adveksi difusi dua dimensi dapat digunakan untuk mengetahui persebaran limbah maupun polutan yang tersebar pada suatu perairan. Dan yang terakhir adalah modul 4, modul hidrodinamika satu dimensi sederhana. Pada modul ini bertujuan untuk memahami sifat-sifat penjalaran gelombang pasang surut di kanal sederhana dan memahami parameter model dalam kaitannya dengan stabilitas numerik persamaan tersebut dengan menggunakan metode eksplisit. Sebelum menuju ke persamaan, kita harus mengetahui definisi dari model hidrodinamika. Model hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan aliran, yaitu fluida. Pada model hidrodinamika, model didasarkan kepada deskripsi proses yang mempengaruhi sirkulasi dan percampuran massa air. Pembangunannya adalah hukum konservasi massa atau kontinuitas dan hukum momentum. Lalu menyimulasikan variasi tinggi muka air laut dan aliran arus yang dibagikan oleh beberapa parameter seperti pasut, angin, gelombang, dan debit air. Pada praktikum modul 4 akan dipelajari hidrodinamika pada estuari, yaitu penjalaran gelombang pasang surut satu dimensi dalam arah X horizontal. Menggunakan persamaan model seperti berikut, di mana U adalah kecepatan sesaat, zeta adalah elevasi, H adalah total, dan D kedalaman terukur yang konstan terhadap ruang, dan G adalah koefisien gravitasi bumi. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.